Shalom, selamat kita berbakti pada hari Minggu ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat lagu Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Angkat lagu yang girang-girang. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Berikan Tuhan
Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 bagian A saja ya. Filipi 4 ayat 6 bagian A. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, tahukah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa rasa khawatir itu memiliki efek negatif? Pastinya ya, karena khawatir itu salah satu produk dosa. Mari kita simak, apa itu efek atau dampak dari rasa khawatir. Yang pertama, dampak dari rasa khawatir itu adalah tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, kesesakan itu mencakup juga ada rasa khawatir. Dan efeknya apa dari tawar hati? Itu dapat menyebabkan apa dikatakan kecillah kekuatanmu. Artinya kalau contoh saja, kalau dalam suatu makanan atau masakan, ketika rasa itu tidak ada rasa garam atau bumbu-bumbu lainnya, itu akan hambar. Begitupun dalam kehidupan kita. Ya, ketika ada rasa kekhawatiran yang kita alami saat ini, yang mungkin tidak terselesaikan, itu akan membuat rasa hambar atau tawar hati dalam kehidupan kita. Dan itu juga akan mempengaruhi apa? Di situ kan kecillah kekuatanmu. Itu akan mempengaruhi juga rasa khawatir itu kan dari dalam, ya. Itu akan mempengaruhi yang keluar, artinya fisik atau kekuatan kita. Itu efek atau dampak dari rasa khawatir yang pertama. Dan yang kedua, dampak dari rasa khawatir yaitu berkurangnya kepercayaan kita kepada Allah dan dapat menyebabkan keraguan kepada Allah yang kita sembah. Kenapa begitu? Kita sudah berdoa, bukan? Karena kekhawatiran, maka kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Tetapi kok sepertinya lama ya pertolongan Tuhan. Tetapi kok sepertinya Tuhan kok nggak jawab-jawab. Bahkan Tuhan tidak menjawab dengan kata tidak. Dan itu akhirnya kita berpikir, benar nggak sih ini? Tuhan yang saya sembah ini benar-benar Tuhan nggak sih? Ya. Jadi rasa khawatir itu yang akan akhirnya mempengaruhi iman kita. Benar nggak sih ini yang kita sembah ini adalah Tuhan yang benar? Atau kita salah menyembah Tuhan atau ilah lain. Tetapi sebab itu di sini dikatakan ayat pokok kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya. Sini kita lihat mengapa kita tidak perlu khawatir. Kalau yang pertama tadi kan dampak atau efek dari rasa khawatir. Sekarang katakan mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, karena kita milik kepunyaan Allah. Kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bagian A. Di sini saya bacakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu yang pertama yang harus kita mengerti ya. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena pertama kita ini kepunyaan Allah. Ya, Tuhan menebus kita dengan darahnya sendiri. Kita dibeli dengan darahnya sendiri. Kita umat percaya yang kepada Tuhan pasti sudah mengerti bahwa kita ini umat tebusan Allah. Amin. Nah, lalu yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang kedua, karena Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ya, jadi kalau Tuhan sudah tebus, artinya itu sudah milik kepunyaan Allah. Jadi artinya yang kedua, karena Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita, ya jadi itu ada dalam kendalinya Tuhan. Kita lihat di dalam kisah Ayub, ya. Kita sudah tahu semua kisah Ayub. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat 12, di sini katakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita sudah tahu cerita ini, bukan? Allah mengizinkan ya semua yang ada pada Ayub itu diambil. Ya. Allah bertanya, apakah kamu sudah melihat Ayub? Ya, iyalah, kata iblis.
Tuhan jagai dia, ya kan? Tuhan berkati dia. Jadi artinya, kalau tanpa seizin Allah, nggak akan berani iblis korek-korek Ayub. Begitupun dalam kehidupan kita, ya. Entahkah kita saat ini mengalami rasa sakit, atau Tuhan izinkan ada penyakit, atau Tuhan izinkan, ya, usaha kita mungkin menurun bahkan bangkrut, ya. Apalagi saat ini pandemi, otomatis hampir semua anak-anak Tuhan juga mengalami kesukaran. Tetapi di sini Tuhan mau ingatkan, janganlah kamu khawatir. Karena apa? Karena kita milik kepunyaan Allah, dan karena Allah yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau ada yang bilang, saya sudah punya penyakit yang sangat artinya udah hampir di ujung maut. Tetapi kalau ada yang lihat, kok dia sekalipun dalam keadaan yang sakit parah, kok masih hidup? Sedangkan yang sehat-sehat besok pagi bangun tahu-tahu udah nggak ada. Ya. Jadi artinya di sini bukan karena seberapa besarnya penyakit parahmu, bukan seberapa besarnya masalahmu, tetapi di sini bagaimana Tuhan izinkan atau tidak izinkan masalah itu datang kepada kita. Ya. Jadi kalau kita rasa kita saat ini, Tuhan, usaha saya sedang menurun, saya khawatir Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya ke depannya? Bagaimana saya harus menghidupi anak-anak saya yang sekolah ataupun yang belum sekolah, yang masih kecil-kecil? Bagaimana dengan penyakit yang saya hadapi saat ini? Ingat, ya, sekali lagi dikatakan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya. Jadi Tuhan katakan janganlah kamu khawatir. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Dia Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Haleluya. Kita buka dalam Ibrani 13 ayat 5 di bagian B, di sini katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Pertama, kita sudah ditebus. Kedua, kita milik kepunyaan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Yang ketiga, janjinya bahwa Dia yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati. Ingat, Tuhan juga tidak ingin anak-anaknya itu memiliki mentalitas yang murahan, yang gampangan. Tetapi Tuhan mau juga iman kita diuji. Ya. Seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Tuhan ingin juga kita anak-anaknya yang bermental, katakan mental baja. Ya. Jadi bukan anak-anak yang gampangan. Sekalipun Tuhan kok rasanya berat ya persoalan yang saya hadapi, kekhawatiran ini kok nggak kelar-kelar. Tetapi di sini ada jaminan Tuhan bahwa pun sekalipun dalam ada kesusahan, ya, ada kekhawatiran, tetapi di situ jaminan Tuhan bahwa Dia akan menyertai. Ada selalu pertolongan Tuhan, akan ada selalu jalannya Tuhan. Ingat, saya pernah sampaikan selalu bangsa Israel, ada banyak tantangan yang mereka hadapi selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Begitupun dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun kita dihadapi dengan pandemi, ya, yang saat-saat ini, yang nggak kelar-kelar entah kapan ujungnya akan selesai, tetapi yakin dan percaya kita adalah milik kepunyaan Allah, ya, pasti akan ada penyertaan Tuhan. Dia akan melindungi, Dia akan mencukupkan kebutuhan yang kita perlukan. Sekalipun kelihatannya ya kan, usaha saya menurun, omset saya menurun, bahkan ada yang hampir bangkrut. Tetapi di sini kita mau percaya kepada Tuhan bahwa kita mempunyai Allah yang kuasa, Allah yang besar, Allah yang hebat, yang selalu ada buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Jadi kalau dikatakan mengapa kita tidak perlu khawatir? Nah sekarang, jadi apa yang sebaiknya harus dilakukan agar rasa khawatir saya ini tidak berlarut-larut? Ya, pastikan kita juga nggak mau gitu kan, aduh khawatir mulu, tiap hari khawatir. Ada juga kan pengen, Tuhan kapan ya? Saya percaya Tuhan, tapi bagaimana rasa khawatir saya ini nggak berlarut-larut? Kita buka lagi di ayat pokok kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6, ini bagian B sampai 7. Filipi 4 ayat 6 bagian B sampai 7, di sini saya bacakan.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi gimana supaya rasa khawatir kita tidak berlarut-larut? Di situ dikatakan apa? Nyatakanlah segala keinginanmu, segala doa-doamu, segala keluh kesahmu, segala pergumulanmu, segala apa yang jeritan hatimu. Nyatakanlah kepada, katakan apa? Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan, tapi dialaskan apa? Dengan ucapan syukur. Satu contoh Daud, ya. Masalah apa yang Daud tidak pernah hadapi? Dikejar-kejar terus, hampir selalu mau dibunuh, banyak sekali musuhnya. Tetapi dalam teriakannya, ya, kalau kita lihat pasal-pasal dalam kitab-kitab Mazmur, dia pertama itu Tuhan, dia berteriak, selalu minta pertolongan, dia mengungkapkan persoalan hidupnya, dia mengungkapkan rasa takutnya, rasa khawatirnya kepada Tuhan. Tetapi di akhir kalimat dikatakan, aku percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan penolongku. Artinya apa? Dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan segala unek-unek kita, ya, kalau bahasa kita, unek-unek kita kepada Tuhan, keluh kesah kita kepada Tuhan, ya, curhatannya artinya curhatan yang gak enak-enak lah. Tetapi ingat, di sini dikatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetap harus dilandasi dengan ucapan syukur. Kenapa? Dengan ucapan syukur kita memuji Tuhan, kita tetap mempercayai bahwa Tuhan pasti akan membela dan menolong kita. Haleluya. Di sini dikatakan maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, ya, dan menaikkan syukur kita kepada Tuhan, maka di situ rohnya bekerja. Artinya apa? Dia akan memberikan damai sejahteranya, dikatakan yang melampaui segala akal. Artinya yang tidak bisa kita ungkapkan, kelegaan yang dari Tuhan, itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Ingat, semua itu kan pusat dari hati dan pikiran. Jadi kalau hati dan pikiran kita itu tenang, ya, ada damai sejahtera, itu akan mengeluarkan hal yang positif, keluar lahir. Seperti pujian tadi kita kan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira itu hanya dapat di dalam Tuhan. Di dalam saat engkau bergaul dengan Allah, bergumul dengan Allah. Maka hati yang gembira itu suatu luapan karena damai sejahtera Allah yang menaungi hati dan pikiran kita. Maka efeknya akan keluar. Tubuh pun sehat dan kuat. Haleluya. Jadi nggak perlu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Karena Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, tidak saya panjangkan. Kiranya itu menguatkan kita, memberkati kita untuk semakin kita tetap terus berjuang, berperang untuk hari-hari selanjutnya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dalam ibadah ini. Dan biarlah Roh Kudus tolong sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala perkataan firman Tuhan yang sudah kami terima. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah selesai berhenti berbicara di dalam firman-Mu. Tuhan berkati Bapak Gembala, anak-anak, sekeluarga Gembala diberkati. Terlebih Tuhan memberkati pelayanan keluarga Gembala kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu semua yang ada di GPDI Hope. Mari Tuhan Engkau tolong memberkati. Baik Tante Lince sekeluarga di Bintaro, Opa Heri bahkan juga di Bintaro. Bahkan terlebih juga dengan Tante Mona sekeluarga di Jombang. Juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Jakaria yang ada di Cilandak, Jakarta. Bahkan Tuhan kami mau berdoa buat
Oma Wisya dan Muni yang ada di BSD. Juga kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di Denpasar, Bali, Tante Oli bersama keluarga. Bahkan juga yang di jauh sana di Amsterdam, Belanda. Tuhan memberkati Ibu Cherry dan Pak Victor sekeluarga. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus buat para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa terlibat dalam pelayanan di GPD Hope. Tuhan memberkati kami semua. Dan terlebih Tuhan, kami mau berdoa Bapa buat rumah tempat kami selalu beribadah, rumah kediaman daripada Ibu Widya. Tuhan tolong memberkati. Begitu juga Tuhan keluarga Ibu Widya, Tuhan berkati yang telah membuka pintu rumahnya, membuka hatinya untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membalas memberkati apa yang telah mereka beri di dalam kehidupan gereja GPD Hope. Begitu juga Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, baik itu Pak John Nainggolan, Pak Boy Sarayar, bahkan juga Tuhan dengan Pak Max Ratu, juga dengan Pak Odi, kakaknya Ibu Widya, dengan Joel, anaknya Ibu Widya, bahkan juga dengan Tante Mona, adik Sarayar, Imelda. Mari Tuhan jemaat-Mu yang setia Engkau lawati dengan kasih dan kuasa-Mu. Karena kami percaya ketika bilur Yesus menjamah, maka terjadilah kesembuhan dan pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Mari Tuhan Engkau hampiri, Engkau lawati anak-anak-Mu, pasangan-pasangan suami istri ini, baik itu Bro Siwi dan Imelda, bahkan juga dengan Bro Jeremia dan Carol. Bahkan Tuhan kami mau berdoa buat Marlon dan Ita, juga dengan Aldi dan Iloka. Bahkan juga Tuhan kami mau berdoa buat Tommy dan Jessica anak kami. Mari Tuhan Engkau lawati kerinduan kami semua, Tuhan berkati sehingga mereka pasangan-pasangan suami istri ini boleh mendapatkan keturunan yang Tuhan beri. Begitu juga Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan Engkau memberikan pekerjaan yang baru. Ketika Tuhan menjamah dan memberkati, maka kami boleh bersuka cita bahwa jemaat-Mu, anak-anak kami, saudara-saudara kami diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang baru. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa buat pekerjaan usaha daripada jemaat-Mu, yaitu Pak John Nainggolan, Ibu Widya, dan juga dengan Ibu Joyce dan Ria, bahkan juga dengan Gary dan Ria. Mari Tuhan Engkau juga memberkati Bro Rino Kulit bersama dengan usaha pekerjaannya. Bahkan terlebih Tuhan hamba-Mu jaga dalam usaha pekerjaan. Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan berikan petunjuk kepada kami. Jalan apakah Tuhan yang harus kami tempuh sehingga usaha pekerjaan kami boleh berhasil karena ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan tolong pulihkan dan berkatilah bangsa kami. Kepada pemerintahan kami yang ada, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, kemampuan di dalam mereka menangani masalah-masalah yang terjadi dalam bangsa ini. Baik itu masalah COVID-19, bahkan terlebih masalah ekonomi, hukum politik, keamanan, sosial budaya, bahkan terlebih Tuhan ada sekelompok masyarakat yang tidak sejalan, tidak sepaham dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami, sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan, dalam mereka memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita tamatkan ibadah pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kembali satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Pada siang hari ini, GPD House of Blessing kembali dapat beribadah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada siang hari ini. Baik itu pemimpin pujian, pemain musik, pemberita firman Tuhan, pendoa syafaat, multimedia, semua yang mengambil bagian, Tuhan karuniakan
apa yang menjadi pelayanan-pelayanan mereka ke depan. Tuhan tambahkan karunia pelayanan, agar pelayanan ini dapat terus berkembang demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang teringat kami akan Saudara Yefta, Saudara Yemima yang dalam pemulihan, demikian juga dengan Saudara Bertus. Kiranya Tuhan tolong kekasih-kekasih ini agar mereka cepat dapat pulih kembali dan dapat beraktivitas, terlebih dapat melayani Tuhan kembali. Kami berdoa bagi Bapak Victor yang ada di Amsterdam. Tuhan lawat beliau yang saat ini sedang mengalami sakit di bagian tangannya. Kami berdoa Tuhan tolong jamah melalui obat-obatan juga yang tersedia daripada dokter. Tuhan jamah, Tuhan berkati dengan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur atas anugerah-Mu pada siang hari ini. Jemaat-Mu di tengah berbagai himpitan masalah, tetapi kami bersyukur tetap dapat menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami bersyukur menerima firman Tuhan. Dan Bapa di sorga, apa yang dipersembahkan oleh umat-Mu, baik itu pujian penyembahan yang naik ke hadapan-Mu, maupun persembahan yang telah mereka berikan sepanjang minggu ini, kepada gereja-Mu, kepada kami hamba-hamba-Mu, baik itu secara langsung maupun via transfer, persembahan kasih, persembahan syukur, maupun persembahan persepuluhan. Terimalah semua ya Bapa melalui kami hamba-hamba-Mu, dan balas dan memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah bagi jemaat-Mu. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam pimpinan Roh Kudus, yang menjadi bagian kita semua, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Diberkatilah pribadi lepas pribadi dengan kesehatan, kekuatan sepanjang minggu ke depan. Diberkatilah setiap pelayanan usaha mata pencarian, pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan mencukupkan pangan, sandang, papan. Demikian juga dengan kebutuhan keuangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan diberkatilah setiap rumah tangga kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu ke depan. Kiranya berkat ini jadi di dalam iman-Mu, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ini diberkati bersama, katakan amin. Selamat siang, sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.